Tetapi yang lebih memperkuat lagi posisi Mas Gibran sebagai calon wali kota dan memenangkan pemilihan wali kota itu adalah efek Pak Jokowi. Karena pemilihan presiden dan cawapres nantinya itu adalah secara demokratis melalui pemilu. Karena pemilu ini adalah sangat demokratis, bukan ditunjuk oleh raja, seperti dahulu kala oleh seorang raja untuk menggantikan dia sudah wafat kemudian diganti oleh anaknya. Tetapi kemunculan seorang anak yang tadinya orang tuanya seorang pemimpin negara yang sangat terkenal dan mungkin sampai hari ini juga masih ada pengikut-pengikutnya. Ketika anaknya muncul, maka yang akan memilih saat ini adalah anak-anak muda. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Ya, kita pada hari ini akan berbincang-bincang lagi nih teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Gibran Raka Buming Raka atau yang kita sering sebut Mas Gibran. Nah, lebih kita kenal itu dengan kata-kata Mas Gibran. Nah, ditunjuk menjadi cawapres Bapak Prabowo pada pemilu tahun 2024 nih guys. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini melakukan politik dinasti. Nah, kenapa demikian? Nah, kita akan bahas bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Mister Puisi, hari ini kita mau bahas tentang politik dinasti. Nah, ini aku agak bingung nih. Saya agak bingung nih Mister Puisi. Dinasti itu kan zaman-zaman kerajaan dulu. Kenapa kok ini dikaitkan dengan politik? Kira-kira kenapa ini Mister Puisi? Ya, memang sekarang itu kan bagaimana seorang Gibran ini sesungguhnya tidak ada yang menyangka akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Betul. Ketika itu kita lihat bahwa sesungguhnya ini kan Gibran ini adalah kader PDI Perjuangan, di mana Mas Gibran menjadi wali kota diusung oleh PDI Perjuangan. Namun demikian, kenapa dia bisa memenangkan wali kota saat itu? Sedangkan kalau tidak salah saat itu pemilihan wali kota di Solo itu terbelah dua PDI, karena sesungguhnya ada orang yang lebih senior yang lebih pantas menjadi wali kota saat itu. Akhirnya tokoh PDI senior tersebut legowo atas perintah penugasan dari ketua umum, sehingga Mas Gibran diusulkan menjadi wali kota oleh PDI Perjuangan. Kenapa demikian? Karena kenapa dia bisa memenangkan pertarungan wali kota saat itu? Karena di samping PDI Perjuangan yang mengusung Mas Gibran, di mana PDI Perjuangan adalah partai yang sangat kuat di Jawa Tengah, ini yang memungkinkan bisa memenangkan. Tetapi yang lebih memperkuat lagi posisi Mas Gibran sebagai calon wali kota dan memenangkan pemilihan wali kota itu adalah efek Pak Jokowi. Nah, efek Pak Jokowi ini yang membuat Mas Gibran ini bisa memenangkan. Karena apa? Waktu itu kan Mas Gibran itu sangat baru hijau sekali mengenai perpolitikan. Dia adalah pengusaha sukses, inovatif, kreatif, masih muda, energik. Nah, ketika itu modal yang dimiliki oleh Mas Gibran untuk sebagai calon wali kota. Tetapi yang sangat penting di sini, Mas Gibran itu sudah populer karena anak Presiden RI. Itu sebagai value dari Mas Gibran sendiri, sehingga waktu itu memenangkan pemilihan wali kota di Solo. Nah, akhirnya ketika itu kita juga melihat belajarnya Mas Gibran untuk berdebat juga cukup bagus ya. Betul. Artinya dengan singkat, makanya perlunya anak-anak muda ini memang lebih kreatif, lebih singkat, bisa mempelajari politik. Sehingga pada saat itu perdebatannya sebagai wali kota juga cukup baik. Itulah menyebabkan bahwa karena dia anak presiden dan sekarang mampu
dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo, walaupun ada lika-liku politik di MA, kemudian sampai ke MK, akhirnya mereka bisa meloloskan diri sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ya itu sudah merupakan hal yang sudah diputuskan secara hukum. Makanya itu juga menjadi sentimen politik. Kenapa dia lolos? Nah, lolosnya Mas Gibran ini bukan, tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah politik dinasti. Karena pemilihan presiden dan cawapres nantinya itu adalah secara demokratis, secara melalui pemilu. Nah, kalau memang tidak mempunyai prestasi, kemudian saat debat tidak bisa memaparkan visi misi dalam hal ini sebagai calon cawapres, itu harus sungguh cukup tinggi kedudukan ini. Kalau hanya sekedar hanya ngobrol-ngobrol, tidak tahu masalah politik, kemudian masalah-masalah perekonomian, nah itu mungkin nanti akan menyebabkan Mas Gibran akan tidak dipilih oleh masyarakat. Karena pemilu ini adalah sangat demokratis, bukan ditunjuk oleh raja, seperti dahulu kala oleh seorang raja untuk menggantikan dia sudah wafat, kemudian diganti oleh anaknya, anak yang pertama. Nggak mungkin anak yang kedua. Anak pertama dia menjadi raja, lah itulah bisa dikatakan politik dinasti. Nah, itu loh. Ternyata politik dinasti itu tuh seperti itu, teman-teman. Jadi untuk garis besarnya gitu, Mr. Puisi. Tapi kalau menurut Mr. Puisi sendiri, bagaimana tanggapan Mr. Puisi tentang peranan Mas Gibran pada pemilu 2024 sebagai cawapresnya Pak Prabowo sendiri? Mas Gibran sudah ditunjuk sebagai cawapresnya. Apabila track record daripada Mas Gibran pada saat wali kota itu misalnya tidak sukses, hanya duduk-duduk aja, nggak ngerti apa-apa, kemudian korupsi, nah itu pasti masyarakat sudah tahu jejak kinerjanya Mas Gibran saat di wali kota. Dia tidak mungkin akan mempunyai elektabilitas tinggi, tidak mungkin bisa mengatur elektabilitas Pak Prabowo walaupun dia anak presiden. Tetapi kalau dia mampu menunjukkan bahwa dia mempunyai kapasitas untuk seorang nantinya menjadi cawapres, dan sudah juga ditunjukkan oleh prestasi Mas Gibran di Solo ini yang sangat luar biasa, itulah value yang dimiliki oleh Mas Gibran, sehingga dia memungkinkan untuk menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Di samping juga Jokowi efek yang sangat kuat di Jawa Tengah, sehingga bisa memecah suara di Jawa Tengah, dan kemungkinan juga sebagian masyarakat Jawa Tengah yang tadinya PDI Perjuangan mungkin akan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran karena kemampuan daripada karena prestasi Pak Jokowi yang sangat luar biasa, sehingga dia mendapat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. Nah, ketika itu maka PDI Perjuangan terbelah suaranya, ada yang masuk ke Pak Prabowo sebagian. Karena memang kalau kita lihat memang kinerja Pak Jokowi selama ini tuh memang sangat positif sekali ya, Mr. Presiden. Itu akhirnya membuat banyak masyarakat kita itu yang istilahnya puas dengan kinerjanya Pak Jokowi ini selama menjabat menjadi presiden. Nah, tapi kalau seandainya dalam perjalanannya nanti sebelum Februari elektabilitas Pak Prabowo muncak sampai 50%, nah itu pertanda bahwa Pak Ganjar elektabilitas pasti akan naik. Jadi memang kalau kita membahas tentang politik tuh masih masih bisa berubah-ubah, Mr. Puisi, sampai mungkin nanti ya H-14 atau mungkin H-15-14 hari lah sebelum adanya pemilu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita membahas tentang politik dinasti, sebenarnya kalau misalkan nih kita tarik lagi ke belakang, itu sebenarnya
Dari zaman dulu juga sudah mulai ada nggak sih Mr. Puisi politik dinasti sendiri? Zaman kerajaan ada, tetapi nah coba kita lihat misalnya sekarang di Filipina, ya Marcos sudah jatuh sekian lama, malah jatuhnya itu sangat kurang baik. Dinarasikan bahwa dia adalah koruptor kelas A dunia. Kemudian dengan sekian puluh tahun tiba-tiba anaknya muncul lagi sebagai pemimpin Filipina. Nah itu kan bukan merupakan dinasti, tetapi kemunculan seorang anak yang tadinya orang tuanya seorang pemimpin negara yang sangat terkenal dan mungkin sampai hari ini juga masih ada pengikut-pengikutnya. Ketika anaknya muncul, maka yang akan memilih saat ini adalah anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda itu tidak pernah melihat ke belakang, dia melihat ke depan. Kalau memang anak ini bagus, baik, dan mungkin narasinya bahwa dia akan memberantas korupsi, kenapa tidak? Akhirnya dia terpilih kembali di Filipina. Betul. Coba kita lihat di Amerika. Sekarang nama Kennedy itu muncul kembali. Setelah sekian lama Kennedy tidak menjadi presiden lagi, dan pada saat itu kita lihat bahwa setiap kemunculan keturunan Kennedy malah tertembak mati. Karena banyak orang yang tidak suka dengan Kennedy. Tetapi kemunculan saat ini itu mungkin sudah berubah. Mungkin sekarang banyak yang mencintai keluarga Kennedy sehingga juga dia muncul nanti di kemudian hari di Amerika. Nah, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa kalau sekarang tuh kebanyakan generasi zaman sekarang itu lebih melihat kinerja nyata ya Mr. Puisi. Jadi kinerja dan wawasan ke depan. Nah, jadi memang kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kinerja nyata dan wawasan yang luas, karena ya kita tidak bisa hanya mengandalkan mungkin janji-janji belaka ya Mr. Puisi ya, yang mungkin pada zaman-zaman dulu kebanyakan pemimpin seperti itu hanya mengungkapkan janji-janji saja seperti itu kan. Tapi kalau misalkan tadi kita membahas tentang Mas Gibran nih, berarti saat ini masyarakat banyak yang istilahnya memberikan nilai positif kepada Mas Gibran untuk kinerjanya saat ini Mr. Puisi. Kenapa mempunyai nilai positif di masyarakat? Karena kinerja Pak Jokowi yang merupakan bapak pembangunan kedua mungkin. Bapak pembangunan dulu kan Bapak Soeharto membangun negeri ini sehingga maju pada saat Orde Baru. Betul. Kemudian sekarang diteruskan oleh Pak Jokowi yang sedang masif pembangunannya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia. Betul. Nah, itu kinerja itu menyebabkan bahwa Pak Jokowi itu ratingnya tinggi terus. Kemudian kepercayaan masyarakat tidak semudah itu untuk menurunkan Pak Jokowi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat sampai ke bawah karena masyarakat tahu manfaat dan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, sehingga Indonesia saat ini boleh dikatakan negara yang perekonomian cukup kuat di tengah masyarakat yang sangat sulit di dunia barat. Cina juga sulit. Kita masih bisa pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia ini masih 5% plus. Itu yang sangat membuat elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran ini naik karena kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu masih tinggi. Ini ada efeknya bahwa Pak Jokowi lah membuat elektabilitas Pak Prabowo naik. Karena ada orang pintar di negeri ini yang juga mengatakan bahwa sebetulnya yang direbutkan adalah sebuah danau, ada danau besar sama ada danau kecil. Di danau kecil ini berhimpun yang pendukung Pak Anies. Di danau besar ini yang elektabilitas Pak Jokowi 72% lebih, mungkin sampai 80%, ini danaunya Pak Jokowi. Danau Pak Jokowi ini bergabung PDI Perjuangan yang merupakan partai terbesar di negeri ini. Nah, kemudian Pak Prabowo ada di tengah-tengah.
di mana Pak Prabowo juga sudah mempunyai pendukung fanatik pada saat dia pemilihan 2019. Ya. Nah, sebetulnya danau gede sama danau kecil seperti bejana berhubungan, katanya M. Kodari, saya baru ingat. Seperti bejana berhubungan. Iya, iya. Ketika Pak Jokowi yang ada di danau ini cenderung untuk memihak Pak Prabowo karena anaknya ada di situ, maka dukungan mengalir ke Pak Prabowo. Kemudian danau yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu yang orang-orangnya tidak puas dengan bergabungnya dukungan dari Pak Jokowi, bergabungnya Mas Gibran sebagai Wapres karena masalah DMK itu menyebabkan ada juga saluran dari Pak Prabowo masuk ke Anies tapi sedikit. Saluran yang besar dari danau besar menuju ke Pak Prabowo besar sekali salurannya. Malah ada sebagian PDI Perjuangan anggotanya yang ada di danau besar itu malah mengalir juga ke Pak Prabowo. Inilah menyebabkan perkiraan orang kemungkinan ada satu putaran. Gitu. Jadi ya kayaknya pemilu 2024 ini lumayan seru teman-teman, karena kemarin tuh juga sepertinya nggak ada yang menyangka ya, Mr. Puisi, kalau akhirnya tuh Mas Gibran menemani Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Prabowo pada pemilu 2024. Karena memang kita kayaknya nggak ada yang menebak Mas Gibran sama sekali waktu itu untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin ini seperti tiba-tiba apa ya? Mengagetkan. Iya betul, kita kayak surprise. Sangat mengagetkan sehingga banyak orang yang mencari kelemahan dengan betul menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuannya adalah untuk menurunkan elektabilitas. Ya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, betul. Apa yang telah dibangun itu apa bisa dilupakan? Ya. Karena memang Pak Jokowi sendiri pun 2 periode, Mr. Presiden, emang ya dipercaya sekali sama masyarakat seperti itu. Ya, karena Pak Prabowo juga semua juga politik dinasti. Betul. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya Pak Prabowo gini. Jadi tidak usah Pak Jokowi. Sekarang ada yang muncul karena prestasi. Betul. Banyak juga anak anggota DPR, pimpinan di DPR menjadi bupati di kota-kota kecil di Jawa. Nah, ini apa nggak politik dinasti, ya kan? Betul. Nah, ini bukan banyak sekali, tidak usah jauh-jauh di Jakarta, di Bali juga ada tokoh partai politik juga anaknya dicalonkan sebagai DPD, dicalonkan sebagai anggota DPR nanti. Betul. Nah, itu kan sebetulnya kan boleh katakan seperti politik dinasti, tapi itu tidak bisa dikatakan politik dinasti. Kalau putra-putrinya seorang tokoh DP di partai politik yang memang tidak bagus, tetapi kadang-kadang begini, yang tidak bagus pun bisa masuk ke sebagai DPD atau sebagai DPRD atau DPR pusat. Iya. Karena kadang-kadang seorang tokoh ini yang punya kewenangan yang besar, dia menjadi satu paket. Bapaknya DPR pusat, anaknya DPRD, satunya DPD. Ini yang sangat memungkinkan. Waduh. Nah, inilah sebetulnya perlu dipikirkan oleh politikus bangsa ini, bahwa keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini diwakili orang-orang yang tidak berkompeten, tidak mengerti masalah politik dan perekonomian. Nah, ini menyebabkan apa yang dihasilkan oleh legislatif itu tidak sempurna. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi, teman-teman. Penjelasannya tadi seru banget nih Mr. Puisi tentang politik dinasti yang katanya dilakukan oleh Mas Gibran. Politik dinasti itu kan kalau di dalam perusahaan bisa. Bisa juga sebenarnya, karena itu kan bukan kerajaan, adalah CEO. Betul, karena kembali lagi ya Mr. Puisi, saat ini kalau emang orang tua kita nih punya kedudukan dan posisi yang bagus, tapi kitanya nggak bisa mengelola itu dan tidak bisa meyakinkan. Nggak akan dipilih. Iya, tidak bisa. Misalnya kamu punya anak 5. Banyak. Misalnya 5. Yang nomor 1 bego. Kamu seorang konglomerat. Ya, betul. Yang nomor 2 bodoh juga laki. Waduh. Ada yang nomor 3 perempuan, tapi yang punya bakat yang luar biasa, pintar,
belum tentu yang nomor 1 dia dipilih sebagai CEO. Betul. Yang perempuan menjadikan CEO. Betul. Kemudian yang laki-laki mungkin sebagai pengawas. Ya, betul. Nah, ini di dalam suatu perusahaan kemungkinan sudah sering terjadi kepemimpinan ini akan diturunkan terus ke ahli warisnya. Nah, tapi kalau pemimpin negara ini tidak bisa diturunkan terus kepada ahli warisnya. Ya. Apabila ahli warisnya itu tidak berkompeten untuk memimpin negara ini, betul. Masyarakat sekarang sangat cerdas, tidak akan memilih pemimpin yang kurang baik, apalagi pemimpin yang memang koruptor. Nah, inilah kelebihan daripada Pak Prabowo mengusung Mas Gibran, yang masih putih bersih, yang boleh dikatakan orang ini yang akan bisa muncul nanti untuk mewarnai bangsa Indonesia ini untuk pemberantasan korupsi. Waduh. Ya, makanya nanti partai-partai kecil yang misi visinya adalah memberantas korupsi bisa muncul nanti. Ya, seperti PSI mungkin muncul bukan karena ketuanya anak presiden. Iya, betul. Karena gagasan itu bagus, ditambah lagi efek Jokowi ada di sana karena anaknya sebagai ketua memungkinkan PSI inilah sangat memungkinkan untuk masuk di DPR. Ya gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita garis besar nih teman-teman, mau seperti apapun orang tua kita, tapi kalau dari kitanya sendiri tidak bisa berkompeten, tidak bisa meyakinkan, karena Indonesia ini sekarang udah apa-apa itu mengikuti adanya pemilihan umum. Jadi kalau kita tidak bisa merebut keyakinan masyarakat, tidak bisa merebut hati masyarakat, ya kita tidak akan bisa menjadi penerus presiden ataupun wakil presiden, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai nanti salah pilih pada pemilu tahun 2024. Nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang judul-judul yang lebih menarik. Dan tadi kan kita sempat ini, kenapa Mas Gibran ini disukai oleh beberapa masyarakat. Nah, kita akan bahas itu di episode lainnya nanti tentang kinerja Mas Gibran. Ya, buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow channel Mr. Puisi di bawah ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye.